Jeffrey juga memotret korbannya menggunakan Polaroid lalu menyimpan beberapa bagian tubuh seperti tengkorak, jantung, dan alat kelamin mereka untuk dijadikan souvenir sebagai piala atas pencapaian yang dia lakukan. Ini orang sakit jiwa sih. Sakit emang nih. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Kalau ngomongin tentang pembunuh berantai, selalu buat gue tuh terheran-heran sekaligus ngeri dengan apa yang mereka lakukan. Di benak gue tuh kayak muncul pertanyaan, kok bisa ya orang melakukan hal kejam kayak gini? Nggak habis pikir gue sebenarnya. Oke, saking kejamnya, kisah pembunuhan yang dia lakukan ini sampai dibuat ke dalam film. Terus belum lama ini juga Netflix mengangkat serial yang terinspirasi dari perjalanan hidup dia dalam membunuh korban-korbannya. Bahkan kacamata aslinya pun dijual dengan harga $150.000 atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. Gak hanya itu guys, ada juga beberapa musisi internasional yang memasukkan nama dia ke dalam lirik lagunya. Contohnya di lagu Katy Perry yang featuring sama Jessie J yang judulnya itu Dark Horse. Coba kita dengerin sedikit. Oke, udah ada yang bisa nebak? Gua akan bahas siapa di Unseen kali ini. Tahu? Ya, di episode kali ini gue akan bahas salah satu pembunuh berantai dari Milwaukee, Amerika Serikat bernama Jeffrey Dahmer. Sekilas, kalau kita lihat mukanya aja nih ya, si Jeffrey ini kayaknya tuh kayak orang yang baik-baik aja gitu ya. Tapi ini, ya udah, kalian dengerin aja ceritanya sampai selesai. Siapa sih sebenarnya Jeffrey Dahmer ini? Jeffrey Lionel Dahmer dikenal sebagai pembunuh berantai, pemerkosa, pedofil, kanibal, dan nekrofilia. Jeffrey ini lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1960 di West Allis, Wisconsin, Amerika Serikat. Bapaknya bernama Lionel Dahmer dan ibunya bernama Joyce Dahmer. Serta dia juga punya adik cowok namanya David Dahmer. Ayah Jeffrey ini bekerja sebagai seorang peneliti di bidang kimia, sedangkan ibunya hanya menjadi ibu rumah tangga yang sudah mengalami depresi sejak muda. Pas kecil, si Jeffrey ini kayak anak-anak pada umumnya yang memiliki masa kecil normal dan juga happy-happy aja sebenarnya. Tapi semuanya berubah di umurnya yang ke-4 tahun. Dimana pada saat itu Jeffrey menjalani operasi hernia. Setelah operasi, kedua orang tuanya tidak terlalu memperhatikan perkembangan si Jeffrey lagi. Jadi kayak bersikap kayak bodoh amat gitu deh sama anaknya sendiri. Ya faktornya ya karena memang mereka ini sama-sama sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga Jeffrey pun merasa udah gak deket lagi sama orang tuanya atau keluarganya. Nah, seiring bertambahnya waktu, Jeffrey ini berubah menjadi remaja yang penyendiri dan tidak mau bersosialisasi. Ekspresinya yang tadinya bahagia berubah menjadi tatapannya itu kosong. Di umurnya yang ke-14, Jeffrey mulai mengkonsumsi minuman keras, mengoleksi bangkai hewan, memiliki minat untuk berhubungan seksual dengan mayat, dan mulai muncul hasrat untuk membunuh. Masalah kecanduan alkoholnya ini benar-benar membuat Jeffrey ini jadi orang yang agresif dan berperilaku aneh. Akhirnya, kedua orang tuanya pun harus berpisah pada tahun 1977 pas umur Jeffrey masih 18 tahun. Semenjak ibu dan bapaknya bercerai, Jeffrey ini makin merasa tidak memiliki apapun. Dia pun ikut dengan ayahnya karena sang ibu pergi ninggalin dia gitu aja sih sebenarnya. Tapi karena si ayah ini juga sibuk banget, jadinya Jeffrey ini dititipkan ke neneknya. Selama tinggal dengan neneknya, Jeffrey pun menyelesaikan sekolahnya di Revere High School, Ohio pada tahun 1978. Selama bersekolah, Jeffrey dianggap sebagai murid yang sopan dan juga pintar. Dia juga aktif mengikuti ekskul tenis dan juga sempat jadi bagian dari band di sekolahnya. Namun, mau sebanyak apapun ekskul yang dia jalani, tetap saja dia tidak memiliki banyak teman. Setelah itu, Jeffrey lanjut berkuliah di Universitas Negeri Ohio pada 1978. Namun dia diberhentikan setelah 2 semester karena kasusnya yang kecanduan minuman keras. Pada saat itu ayahnya sangat marah dan akhirnya
si Jeffrey dipaksa buat jadi tentara selama tahun 1979 sampai dengan tahun 1981. Saat menjadi tentara dia dikirim ke Jerman selama 2 tahun. Tapi ya lagi-lagi ia diberhentikan karena kebiasaannya mengkonsumsi minuman keras. Seiring berjalannya waktu dan semakin beranjak dewasa, ini Jeffrey mulai sadar kalau misalnya dirinya itu adalah penyuka sesama jenis. Tetapi ia tidak pernah memberitahukan keluarganya. Rasa suka ke sesama jenis ini muncul saat Jeffrey melihat teman laki-lakinya yang sedang main bola. Dan sejak itu, ia juga kecanduan akan pornografi yang semakin hari semakin meningkat. Bahkan si Jeffrey ini rela mencuri manekin laki-laki di salah satu toko baju yang dia kunjungi. Manekin ini dia gunakan untuk memuaskan nafsunya. Sakit gak sih? Keras kan ya? Ini bukan alkohol ya guys. Jadi bisa iklan di sini. Selama dia hidup, pastinya butuh uang dong ya. Jadi si Jeffrey ini berusaha dapetin uang dengan cara kerja serabutan dimanapun. Dia pernah bekerja sebagai pelayan toko makanan di Florida, tapi ya hanya sebentar aja. Terus dia juga dapat pekerjaan sebagai phlebotomist di Milwaukee Blood Plasma Center sampai akhirnya dia dipecat dan sempat nganggur selama kurang lebih 2 tahun. Lalu di tahun 1985 dia dipekerjakan sebagai mixer di Milwaukee Ambrosia Chocolate Factory. Nah, sekitar waktu inilah dia mulai lagi melakukan pembunuhan dan penyerangan kepada para pria. Bahkan Jeffrey ini sempat membawa kepala salah satu korbannya yang udah diawetkan ke dalam loker kerjanya. Wow. Lalu apa nih yang udah dilakukan sama si Jeffrey Dahmer ini? Jeffrey Dahmer dilaporkan telah membunuh 17 orang pria dan remaja laki-laki antara tahun 1978 hingga 1991. Kebanyakan korbannya berasal dari pria kulit hitam, Asia maupun Latin. Si Jeffrey ini sering mencari korbannya di gay bar, mall, dan juga halte bus. Ia pun memikat para korbannya dengan menjanjikan uang, berhubungan badan, dan juga minuman keras. Setelah para korban setuju, mereka pun akan mengikuti Jeffrey ke rumahnya dan ia akan memberikan minuman alkohol yang sudah dicampur obat untuk kemudian membunuhnya. Kalian tahu gak sih apa yang membuat kasus ini tuh jadi mind blow banget gitu? Menurut pengakuan si Jeffrey sendiri, setelah si korban meninggal, ia melakukan hubungan badan dengan mayat korbannya terlebih dahulu, baru habis itu dimutilasi. Jeffrey juga memotret korbannya menggunakan Polaroid lalu menyimpan beberapa bagian tubuh seperti tengkorak, jantung, dan alat kelamin mereka untuk dijadikan souvenir sebagai piala atas pencapaian yang dia lakukan. Ini orang sakit jiwa sih. Sakit emang nih. Oke, ini adalah daftar ke-16 korban yang sudah Jeffrey Dahmer lenyapkan dan berhasil diidentifikasi oleh polisi. Di antara mereka ada juga yang masih di bawah umur dan ada juga yang sudah berkeluarga. Gue akan kasih tahu ke kalian beberapa korban dari Jeffrey Dahmer yang dibunuh secara gak masuk akal. Korban pertama bernama Stephen Hicks. Remaja umur 18 tahun yang dibunuh pada 18 Juni 1978. Si Jeffrey ini gak sengaja bertemu sama Stephen di pinggir jalan karena pada saat itu Stephen memang lagi nyari tumpangan untuk pergi ke sebuah konser. Terus karena si Jeffrey ini kan suka sama tampangnya Stephen ya, akhirnya ia pun menawari Stephen untuk ikut bersamanya. Stephen pun dibawa pulang oleh Jeffrey dan ditawari untuk meminum segelas bir. Saat Stephen ingin pergi, Jeffrey langsung memukul kepala belakang menggunakan barber. Lalu Stephen dicekik sampai meninggal. Mayatnya pun dimutilasi dan disimpan di kantong sampah dan hilang begitu saja. Hingga saat ini mayat Stephen masih tidak pernah ditemukan.
Setelah 9 tahun berlalu, Jeffrey tidak melakukan pembunuhan. Tapi hasrat jahatnya pun muncul lagi karena dia membunuh korban keduanya bernama Stephen Tommy yang berusia 24 tahun. Pada malam hari pada tanggal 20 November 1987, Jeffrey mengajak Tommy ke hotel untuk minum bareng sembari have fun berduaan. Tapi saat Jeffrey bangun, dia menemukan Tommy ini sudah tergeletak tak bernyawa di tempat tidurnya. Sebenarnya Jeffrey nggak ada niat nih untuk membunuh Tommy. Bahkan dia pun tidak ingat akan hal tersebut. Karena memang pada saat itu Jeffrey ini dipengaruhi kadar alkohol yang sangat tinggi. Nah, lanjut lagi ya. Untuk menghilangkan jejak, daging Tommy pun dimutilasi dan direbus pakai cairan kimia. Sisa anggota tubuh lainnya itu dihancurkan dan juga dibuang. Next, lalu korban ketiganya. Dibunuh pada tanggal 16 Januari 1988 bernama James Dockstader, seorang remaja berusia 14 tahun. James dibunuh dengan cara dicekik, lalu tubuhnya disimpan sebelum akhirnya dipotong-potong menjadi bagian kecil dan dibuang ke tempat sampah bersama sisa makanan lainnya. Nah, korban ke-11 dari Jeffrey Dahmer bernama Errol Lindsay yang masih berumur 19 tahun. Ia dibunuh secara sadis pada tanggal 7 April 1991. Pada korbannya ini, Jeffrey ingin melakukan suatu eksperimen gila, yaitu dengan cara mengebor kepala korbannya, lalu lubang bekas bornya itu dimasukkan asam klorida ke dalamnya. Wah gila sih, gue gak mau nyebutin satu-satu korbannya sih dari kebingisan si Jeffrey ini sih. Karena jujur gue pusing banget sih ngebaca ceritanya, ngebayangin. Tapi yang gue dapat, sisa korban lainnya itu dibunuh dengan cara yang sama, yaitu dibius, dicekik, hingga akhirnya dimutilasi dan dibuang pakai kantong plastik buat sampah. Dan kebanyakan dari mereka tidak pernah ditemukan di mana bagian tubuhnya berada. Oke, terus gimana kronologi si Jeffrey Dahmer ini bisa ditangkap? Nah, selama tahun 1991, Jeffrey ini secara membabi buta mulai rutin melakukan pembunuhan kepada 8 korbannya sebelum akhirnya ia ditangkap. Calon korban terakhir dari Jeffrey ini bernama Tracy Edwards. Tracy ini bertemu dengan Jeffrey di gay bar pada 22 Juli 1991 dan Jeffrey pun ini tertarik sama Tracy. Sampai akhirnya dia nawarin Tracy untuk jadi model foto telanjang dengan bayaran sebanyak $100. Ya, Tracy pun mau dan mengikuti Jeffrey hingga apartemennya. Pada saat itu Jeffrey ini memborgol Tracy dengan alasan bagian dari konsep fotonya. Tapi lama-kelamaan Tracy menyadari ada yang tidak beres dengan Jeffrey. Akhirnya ia berhasil melarikan diri dan bertemu dengan 2 petugas polisi di jalan. Tracy menuntun para petugas itu ke apartemen Jeffrey di mana mereka menemukan berbagai bukti pembunuhan yang membuat Jeffrey Dahmer ini tertangkap. Di dalam apartemen terkutuk milik Jeffrey Dahmer ini polisi juga menemukan barang bukti atas kekejian yang dilakukan oleh Jeffrey. Pertama, terdapat kepala manusia yang masih utuh di dalam kulkas. Yang kedua, ditemukan sebanyak 2 kantong plastik berisi jantung manusia dan alat kelamin pria dalam freezer. Ketiga, terdapat 5 tengkorak manusia di kamar tidur. Keempat, polisi menemukan tengkorak utuh di laci kamarnya yang sudah direndam pemutih. Kelima, ditemukan kulit kepala yang sudah mengering. Keenam, terdapat tong biru dengan ukuran 215 liter di dalam ruangan berisi 3 tubuh manusia yang sudah direndam air asam. Ketujuh, ditemukan 84 foto-foto korban hasil pembunuhan di dalam laci kamar tidurnya. Dan kedelapan, Jeffrey Dahmer mengaku memakan daging korbannya karena polisi menemukan bekas potongan tubuh manusia di peralatan masaknya. Gue stres sendiri. Beberapa tengkorak yang teridentifikasi yaitu milik Richard Guerrero,
Lalu ada kelamin dan juga tengkorak milik Anthony Sears. Ada juga tengkorak milik Ricky Biggs. Dan yang juga itu tuh kayak diwarnain pakai semprotan cat gitu loh. Terus kemudian ditemukan juga tengkorak milik Conarak. Terus Jeffrey juga menyimpan tengkorak, tangan, serta alat kelamin milik Curtis Stauger. Wah gila sakit ini orang. Akhirnya pada 30 Januari 1992 Jeffrey Dahmer didakwa atas 15 tuduhan pembunuhan dan dijatuhi 15 hukuman dengan masa tahanan seumur hidup. Dan pada bulan Mei di tahun yang sama ia kembali dijatuhi hukuman ke-16 karena telah mengaku membunuh Stephen Hicks, korban pertamanya. Jeffrey dipenjara di Columbia Correctional Institution di Portage, Wisconsin, Amerika Serikat. Selama berada di penjara, Jeffrey ini menyatakan kalau misalnya dia itu menyesal atas tindakan yang dilakukan dan berharap kematian akan dirinya sendiri. Jeffrey pun sempat diwawancarai saat ia sudah berada di dalam penjara. Dalam wawancara tersebut, Jeffrey sadar kalau apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, tapi ia tidak bisa menghentikan keinginan gilanya tersebut. Jeffrey juga menegaskan kalau ia nggak bisa menyalahkan orang lain karena masalah utamanya adalah dirinya sendiri. Today I don't know what started it. And the person to blame is sitting right across from you. That's the only person. Not parents, not society, not pornography. I mean, those are just excuses. Kisah pembunuhan berantai Jeffrey Dahmer berhenti pada 28 November 1994 setelah ia ditemukan berlumuran darah di kamar mandi penjara. Ia dibunuh dengan sebatang logam berat hingga menghancurkan tengkoraknya oleh sesama narapidana bernama Christopher Scarfer. Motif Scarfer ini membunuh Jeffrey ini ya karena sudah geram dengan kelakuannya yang sering mengejek narapidana lainnya. Setelah insiden tersebut, Jeffrey langsung tewas di umurnya yang ke-34 tahun. Tubuhnya pun dikremasi dan abunya diserahkan kepada orang tuanya pada September 1995. Apartemen Oxford di Milwaukee, bekas tempat tinggal Jeffrey pun akhirnya dihancurkan pada November 1992. Oke, itulah kisah perjalanan mengerikan Jeffrey Dahmer, seorang pembunuh berantai paling keji di dunia hingga dijuluki sebagai The Milwaukee Butcher atau monster dari Milwaukee. Menurut gue pribadi ya, apa yang dilakukan sama Jeffrey Dahmer ini sebenarnya bukan perbuatan seorang manusia sih, melainkan monster atau bisa bahkan dibilang iblis. Ya dari yang gue baca salah satu artikel, perilaku kejahatan yang dilakukan sama Jeffrey Dahmer ini dipengaruhi dari background keluarga Jeffrey yang kurang harmonis sampai akhirnya cerai. Jadilah si Jeffrey ini broken home. Nah, hal ini bisa berdampak ke anak dan jadinya si anak ini trauma terus cenderung menutup diri dan susah untuk bersosialisasi sama orang lain. Jeffrey pun melampiaskan semuanya dengan minuman keras sampai dia menjadi seorang alkoholik. Nah, dari kedua problem itu makanya dia pun jadi punya kepribadian yang agresif, terus menarik diri dan gak mau bersosialisasi. Akhirnya perlahan mentalnya pun hancur sampai timbul hasrat untuk membunuh. Nah, perlu diingat ya guys, dampak negatif dari alkohol ini salah satunya yaitu agresif, destruktif, rusaknya fungsi berpikir dan emosi yang tidak stabil. Nah, satu lagi sebenarnya. Zaman sekarang maksudnya gue sih tidak setuju ya dengan keluarga yang broken home. Karena itu kembali lagi kepada pribadi diri kita sendiri. Mungkin memang ada yang merasakan trauma. Dampak trauma itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita memperbaiki diri sendiri. Memang lingkungan itu ngaruh. Jadi sebisa mungkin bukannya memilih teman. Gue garis bawahi bukannya memilih teman. Tapi pilihlah lingkungan yang baik untuk diri lu sendiri. Yang minimal untuk menghealing trauma lu itu. Ya kalaupun enggak, lu masih punya Tuhan men. Lu bisa curhat sama Tuhan. Oke, mungkin itu aja dari gue. Gimana menurut kalian guys untuk cerita Hansen kali ini?
boleh drop komen di bawah. Dan gue harap Unseen kali ini ada sisi positif yang bisa kalian ambil dan hilangkan semua hal-hal negatif yang bisa merusak masa depan kalian. Oke, untuk nextnya enaknya kita bahas apa lagi ya? Kalau misalnya kalian punya cerita yang bisa di-share ke kita, mungkin nanti ceritanya bagus, ya kalian boleh tulis di kolom komentar atau langsung email aja ke email kita atau DM langsung Instagramnya Fadi Potret. Kalau email di fadipotret@gmail.com. Nanti kalau misalnya cerita yang menarik mungkin bisa gue bawain di Unseen episode berikutnya. Jangan lupa jempol kalian untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini. Serta nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video gue berikutnya. Sampai ketemu lagi di Unseen episode selanjutnya. Naon anjir keur syuting aing. Bang, lihat ini meja ini gini, ini ternyata dilapis lagi, aslinya cuma segini.